Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya mau memperkenalkan penggunaan LaTeX untuk penulisan dokumen yang lebih baik. Selama ini kita selalu menggunakan Microsoft Word dan Google Docs misalnya, tapi di video kali ini saya ingin memperkenalkan alternatif baru yang lebih ringan, yang lebih terbuka, gratis, ekspansif, dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang berbeda. Oke, pertama-tama kenapa kita menggunakan LaTeX? LaTeX itu berasal dari teks, yaitu semacam bahasa pemrograman yang diciptakan khusus untuk typesetting, untuk menulis, untuk mengetik. Sehingga dokumen yang dihasilkan nanti akan mempunyai kualitas yang sangat bagus. Teks ini diciptakan oleh Donald Knuth sekitar tahun 70-an, kemudian didistribusikan secara bebas di internet sehingga bisa digunakan oleh siapapun. Teks maupun LaTeX itu sangat populer di kalangan akademik, terutama di mereka yang punya latar belakang sains dan engineering, karena LaTeX punya kemampuan yang bagus untuk menghasilkan tulisan, terutama formula matematika, dengan sangat baik. Kalau Anda menulis begitu banyak formula matematika di dalam dokumen Anda, menggunakan Microsoft Word atau menggunakan word processing software yang lain, umumnya akan menjadi lambat dan berat. Tapi dengan LaTeX, file yang dihasilkan itu relatif sangat ringan, kemudian jarang sekali dijumpai atau bahkan mungkin belum pernah saya mengalami LaTeX itu crash. Selanjutnya, LaTeX juga bisa menghasilkan dokumen yang berkualitas tinggi, dalam artian tampilannya akan konsisten, bagus, stabil, sehingga kita sebagai penulis bisa lebih fokus pada menghasilkan konten atau menghasilkan tulisan yang baik saja mengenai hasil akhirnya, mengenai margin, spasi, jenis tulisan, dan lain sebagainya, nanti akan diselesaikan sendiri oleh LaTeX secara otomatis, sehingga kita tidak perlu memikirkan hal-hal semacam itu. Lalu yang juga tidak kalah penting adalah LaTeX itu tersedia bebas, gratis, sehingga kita bisa gunakan di mana saja. Kita bisa pakai di platform Windows, platform Linux, maupun Apple, Macintosh. Kita juga bisa gunakan secara online karena sekarang sudah banyak sekali penyedia jasa editor LaTeX yang bisa dilakukan secara online. Tentu saja ada beberapa kelemahan, misalnya mereka yang baru saja mengenal LaTeX merasa sangat kesulitan untuk mempelajari. Kemudian LaTeX juga membutuhkan ketelitian karena Anda harus menyusun semacam kode atau instruksi tertentu. Kalau terjadi kesalahan di kode-kode tersebut, dokumen LaTeX yang dihasilkan mungkin tidak akan sesuai dengan harapan. Jadi Anda harus benar-benar memastikan bahwa dokumen yang Anda tulis baik, lengkap, detail, dan dilakukan dengan teliti. Nah, yang pertama-tama kita harus lakukan, teman-teman sekalian, kita perlu mendownload. Jadi yang pertama-tama kita harus lakukan adalah kita unduh LaTeX itu sendiri. Teman-teman bisa kunjungi latexproject.org, kemudian get, lalu pilih distribusi yang sesuai. Apakah Anda menggunakan Linux, apakah Anda menggunakan Mac, atau menggunakan Windows. Kalau Anda menggunakan Windows, saya sarankan Anda mengunduh MikTeX, kemudian Anda install terlebih dahulu di komputer Anda. Kalau Anda menggunakan Mac, silahkan unduh MikTeX, kemudian install juga di komputer Anda. Oke, ini adalah tampilan MikTeX, silahkan Anda download dulu, kemudian Anda install di komputer Anda. Selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah menginstall aplikasi software editor untuk LaTeX. Ada banyak pilihan yang bisa diambil, misalnya Anda bisa gunakan Text Studio. Ini tersedia untuk Windows, untuk Mac, maupun untuk Linux. Anda juga bisa gunakan TextShop, tetapi TextShop ini hanya tersedia untuk Mac saja. Anda juga bisa gunakan misalnya TextWorks. TextWorks ini tersedia di beberapa platform, bisa digunakan di Windows, bisa digunakan di Linux, bisa digunakan di Mac juga. Anda juga bisa menggunakan misalnya TextMaker. TextMaker ini juga lintas platform, bisa dimanfaatkan di Windows, di Linux maupun di Mac. Kemudian bisa juga menggunakan Kyle misalnya.
Kyle ini awalnya tersedia untuk KDE, untuk Linux, tetapi bisa dimanfaatkan juga untuk teman-teman yang menggunakan Windows maupun Mac. Teman-teman silahkan pilih saja salah satu atau beberapa di antaranya, nanti Anda pilih sendiri atau tentukan sendiri mana yang paling pas atau sesuai dengan pilihan Anda. Oke, saya pribadi lebih suka menggunakan TechShop di dalam Mac, karena menurut saya ini lebih simple, lebih sederhana. Nanti teman-teman bisa coba. Tapi silakan kalau teman-teman mau menggunakan aplikasi yang lain, nggak ada salahnya. Lalu kita langsung saja ya mulai untuk membuat atau menulis dokumen yang pertama. Jadi di dalam LaTeX yang harus didefinisikan adalah yang disebut sebagai dokumen kelas. Di sini kita harus mendefinisikan apakah dokumen ini akan ditulis sebagai artikel atau sebagai buku atau sebagai report misalnya, atau bisa juga format-format yang lain. Ada banyak sekali, Anda bisa cari di internet, tapi beberapa yang umum atau lazim digunakan adalah 3 ini. Kemudian setelah itu, misalnya di sini saya pilih saja artikel supaya lebih sederhana. Kemudian hal yang kedua yang harus Anda lakukan adalah menulis begin document. Kemudian di bagian akhir harus Anda tulis end document. Dua hal ini digunakan untuk membatasi atau memberikan koridor mana yang menjadi bagian dari dokumen Anda. Jadi setiap ada begin, kemudian dokumen, maka harus diakhiri oleh end dokumen juga. Dan jangan sampai ada kesalahan atau ketidaktelitian dalam penulisan ini, karena kalau terjadi misalnya salah ketik atau kurang dan lain sebagainya, maka LaTeX tidak bisa diproses. Oke, kemudian misalnya di sini kita bisa buat tulisan, anggap saja hello world. Kemudian kita typeset, kita simpan saja di dokumen misalnya. Kemudian LaTeX akan menghasilkan dokumen seperti ini. Hello world. Oke. Ini adalah konsol yang menunjukkan bagaimana LaTeX itu memproses file yang tadi sudah kita buat di sini. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa LaTeX itu berbeda dengan Microsoft Word atau Google Docs misalnya, karena mereka itu disebut sebagai what you see is what you get. Jadi apa yang Anda ketik, itu yang nanti akan menjadi dokumen hasil akhirnya. Kalau Anda buat fontnya besar di situ, nanti akan dicetak dengan ukuran font yang besar juga. Kalau Anda buat marginnya lebar, nanti juga dicetak lebar juga. Tapi tidak demikian dengan LaTeX. Di LaTeX kita menuliskan source-nya atau sumber kode aslinya. Kemudian nanti LaTeX akan memproses, bisa terlihat di dalam konsol ini. Kemudian setelah itu akan muncul hasil akhirnya yang berwujud dokumen seperti ini dalam format PDF. Kita bisa ekspor dalam format yang lain juga, tapi yang lazim adalah PDF. Selama source kodenya konsisten, ketika diproses nanti akan tetap menghasilkan dokumen atau output yang konsisten juga. Oke, setelah itu kita bisa memberikan atribut lain, misalnya karena dokumen kelasnya adalah artikel, di bawah sini kita bisa memberikan keterangan, misalnya author-nya adalah no. Kemudian kita beri title juga atau judul, misalnya penggunaan LaTeX untuk penulisan dokumen. Kemudian kita juga bisa beri keterangan date, yaitu kita bisa isi misalnya tanggal tertentu secara manual, misalnya 20 Januari 2020. Atau lebih mudahnya kalau kita ingin praktis, today. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini judul ataupun nama penulis maupun tanggal belum muncul karena kita harus memanggil dengan perintah yang disebut sebagai make title. Oke, setelah itu kita jalankan. Nah, barulah muncul di sini. Judulnya muncul di sini, kemudian nama penulisnya, tahunnya, dan artikelnya. LaTeX juga bisa mendukung penulisan dalam bahasa Indonesia. Untuk itu kita harus memasang atau menginstall package menggunakan perintah use package. Dalam hal ini kita bisa gunakan perintahnya adalah Babel, kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Kalau kita jalankan, maka di sini akan berubah, teman-teman sekalian. Tanggalnya otomatis akan berubah menjadi 3 Mei 2020. Kalau tadi masih menggunakan defaultnya bahasa Inggris, maka di sini akan tertulis
May 3, 2020. Demikian juga dengan penulisan misalnya abstrak, kemudian chapter, subchapter, dan lain sebagainya. Kalau tidak diberi keterangan bahasa, maka hasil akhirnya akan tetap tertulis sebagai chapter, sebagai abstrak, sebagai references atau bibliografi, dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah ubah dalam bahasa Indonesia, maka semua itu secara otomatis akan berubah. Sebagai contoh, misalnya di sini kita buat saja section pendahuluan. Kemudian kita buat atau kita jalankan, nah akan muncul nomor 1 pendahuluan. Kemudian kalau di sini kita buat part, maka ketika kita jalankan, di sini akan muncul bagian 1, pembuka. Seandainya kita tidak menggunakan bahasa Indonesia, atau kita bisa anulir dengan menggunakan tanda persen. Jadi kalau kita pakai tanda persen, maka apapun yang ada di belakangnya menjadi tidak terbaca. Kalau kita jalankan, maka tahunnya atau tanggalnya akan berubah menjadi format bahasa Inggris, kemudian part tadi juga akan berubah menggunakan format bahasa Inggris. Cukup jelas ya teman-teman? Jadi package ini ada banyak sekali, nanti kita bisa coba berbagai hal, kemudian nanti kita bisa isi atau kita bisa lengkapi dengan apapun yang kita mau. Selanjutnya kita bisa tuliskan atau bisa tambahkan misalnya abstrak. Nah, kita bisa gunakan bikin abstrak. Kemudian jangan lupa ditutup dulu dengan perintah n abstrak. Lalu kita tulis di sini. Misalnya bagian ini adalah sebuah abstrak dari dokumen lengkap yang lebih panjang. Bagian ini hanya menjadi awalan saja dan digunakan sebagai ilustrasi. Kalau kita jalankan, secara otomatis nanti akan menghasilkan ringkasan. Terjemahan dari abstrak ya. Tadi kalau tadi menggunakan bahasa Inggris, maka di sini akan tetap bertuliskan abstrak dalam bahasa Inggris. Kemudian formatnya juga akan otomatis menyesuaikan. Nah, yang juga menarik teman-teman sekalian, di sini LaTeX itu secara otomatis akan mengoreksi bila teman-teman sekalian memberikan spasi yang cukup banyak. Misalnya di sini saya berikan spasi, itu tidak berpengaruh kepada LaTeX. Kemudian kalau misalkan di sini kita tambahkan spasi yang agak panjang, baru kita mulai kalimat berikutnya, misalnya. Di sebelah sini ada kalimat lagi. Seandainya di tengah-tengah kalimat kita berikan spasi juga, itu tidak akan berpengaruh banyak bagi LaTeX. LaTeX akan secara otomatis mengoreksinya dan memperbaikinya sehingga menjadi paragraf yang bagus. Ini juga salah satu keunggulan dari LaTeX yang sering saya jumpai dari teman-teman yang melakukan penulisan dengan menggunakan Word misalnya, itu banyak sekali ada spasi yang tidak konsisten, kemudian pemenggalan yang tidak pas, dan lain sebagainya. Tapi hal itu sudah terselesaikan secara otomatis menggunakan LaTeX. Kemudian kita juga bisa berikan ilustrasi khusus untuk LaTeX dengan cara memberikan tanda strip di sini, lalu di belakangnya kita beri spasi supaya tidak dempet. Ya, oke. Selanjutnya teman-teman sekalian nanti bisa menulis section lagi, misalnya bagian 1, kemudian bagian kedua, atau studi literatur, kemudian tambahkan lagi misalnya section data dan analisis. Kemudian misalkan terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Oke, setelah kita buat misalnya ada beberapa bagian, kemudian kita coba jalankan. Nah, teman-teman sekalian, LaTeX akan membuat atau menyusun dokumen tersebut secara otomatis. Kemudian yang menarik, teman-teman sekalian, misalnya saya ingin mengubah pendahuluan menjadi nomor 2 misalnya, kemudian studi literatur menjadi yang pertama. Maka kita tinggal pindahkan saja atau kita geser saja ke atas. Maka nanti otomatis LaTeX akan mengubah urutannya. Jadi studi literatur menjadi nomor 1, pendahuluan menjadi nomor 2,
data analisis menjadi nomor 3, dan seterusnya. Jadi susunan atau urutan paragraf atau section atau bab misalnya, itu akan secara otomatis berurutan. Ini yang membuat LaTeX menjadi begitu intuitif ya, karena nanti ketika kita memasukkan gambar, membuat tabel, dan lain sebagainya, walaupun kita pindahkan ke bagian yang lain, atau kita tambahkan gambar yang baru, atau tabel yang baru, LaTeX akan menyesuaikan secara otomatis penomoran terhadap dokumen tersebut, atau gambar maupun tabel yang ditambahkan tadi. Selain menggunakan section, kita juga bisa menggunakan subsection. Misalnya, tadi saya kembalikan saja, di bagian data analisis ini kita buat subsection. Misalnya pengumpulan data. Kemudian kita buat lagi subsection lagi, misalnya literatur, analisis literatur. Kemudian kita buat lagi subsection, misalnya analisis konten. Kemudian kita jalankan, maka otomatis subbab tadi atau subbagian tadi akan menyusun dirinya sendiri dengan urutan 31, 32, dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak ingin memberikan nomor di sini, kita tinggal berikan tanda bintang saja, maka secara otomatis subbab ini akan muncul di sini dan tidak memunculkan atau menambahkan nomor yang baru. Oke. Sama juga teman-teman sekalian, kalau misalnya tadi kita kembali ke format asal, analisis literatur misalnya ingin kita pindah ke bawah, setelah analisis konten misalnya, maka ketika kita jalankan, dia secara otomatis akan menyusun dirinya sendiri, mengurutkan nomornya sendiri. Sehingga nanti ketika teman-teman punya dokumen yang panjang, kemudian harus membuat daftar isi, daftar tabel, dan lain sebagainya, karena semuanya bisa diselesaikan secara otomatis. Selanjutnya, perintah-perintah dasar yang bisa kita gunakan adalah misalnya kita ingin membuat teks ini lebih dicetak lebih tebal. Kita bisa gunakan perintah text bf. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini teksnya akan berubah menjadi dicetak tebal. Sebaliknya, kalau kita ingin misalnya dicetak miring, text it, maka di sini nanti akan menghasilkan teks yang dicetak miring. Kemudian kalau kita ingin menambahkan, kita bisa pakai perintah underline atau garis bawah, lalu ya nanti akan di sini otomatis muncul garis bawah. Selanjutnya kita juga bisa membuat teks dalam ukuran yang berbeda. Misalnya kalau default-nya atau standarnya seperti ini, ukuran yang kurang lebih sama dengan yang lain. Tapi kita bisa buat misalnya lebih kecil dengan menggunakan perintah small. Maka teks yang dihasilkan ukurannya akan menjadi lebih kecil. Atau kita bisa perkecil lagi, misalnya menggunakan perintah tiny yang paling kecil. Ya, dia akan menghasilkan teks yang sangat kecil. Sebaliknya, kita juga bisa gunakan perintah misalnya large. Nah, teks yang dihasilkan akan sedikit lebih besar. Kemudian kita bisa ganti dengan menggunakan L kapital, teksnya akan lebih besar lagi. Atau kita bisa gunakan semuanya dengan huruf kapital, akan lebih besar lagi. Kalau masih kurang, kita bisa gunakan perintah huge, lebih besar lagi, atau huge misalnya dengan H huruf kapital. Akan dihasilkan ukuran yang lebih besar lagi. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan adalah membuat items. Biasanya kita menggunakan bullet and numbering ya kalau di dalam Microsoft Word. Kita akan buat misalnya kecil, besar, sedang, sangat besar. Nah, bagaimana cara membuat daftar ini dalam bentuk bullet? Kita bisa menggunakan perintah bikin, itemize. Kemudian jangan lupa di akhir kita tutup dengan perintah n, itemize. Lalu di masing-masing item ini kita berikan keterangan item. Lalu kita jalankan, ya. Di sini akan secara otomatis muncul bullet atau simbol. Sebaliknya, kalau teman-teman ingin membuat atau menghasilkan ini dalam format nomor, kita hanya perlu mengganti itemize dengan enumerate. Jangan lupa di bawah juga diganti dengan enumerate. Kemudian kita bisa jalankan. Ya, jadi di bawah sini langsung secara otomatis muncul. Lalu di bawah ini, misalnya kita ingin menambahkan sub lagi, kita juga bisa lakukan dengan menambahkan misalnya bikin enumerate lagi. Jangan lupa ditutup dengan n dan enumerate.
Lalu misalnya kita ingin menambahkan beberapa hal khusus, spesial, ekstra misalnya. Lalu kita jalankan, ya otomatis LaTeX akan membuatnya dalam format A, B, C, dan seterusnya. Kemudian yang juga perlu diingat adalah simbol ya, penggunaan single quote, kutipan. Ini kita perlu memberikan tanda kutip biasa. Tapi kalau menggunakan tanda kutip biasa, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi kurang pas gitu ya. Oleh karena itu, di bagian depan sini kita harus menggantinya dengan menggunakan simbol satu lagi. Ini ada di ujung kiri atas keyboard, teman-teman sekalian. Ya, setelah ini baru kelihatan pas ya, kutip buka dan kutip tutupnya tepat. Kemudian kalau teman-teman ingin menggantinya dengan double quote, misalnya, sama juga kita memberikan tanda ini 2 di depan dan 2 di belakang. Lalu kita jalankan, ya. Otomatis dia akan muncul seperti ini. Kalau kita tadinya hanya menggunakan ini saja, maka hasilnya tidak pas. Makanya kita perlu ganti dengan simbol yang ada di ujung kiri atas keyboard, teman-teman sekalian. Simbol matematika ini menjadi keunggulan utama dalam LaTeX. Oke, sebagai contoh, teman-teman sekalian, kita bisa membuat simbol alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Kemudian teman-teman sekalian, kita bisa membuat persamaan atau simbol matematika, misalnya tadi saya tuliskan alfa, beta, gamma, rho, sigma, atau delta, atau epsilon, dan lain sebagainya. Tapi sebelum equation ini kita berikan tanda dolar, kemudian di belakangnya kita berikan tanda dolar. Kemudian kita jalankan, ya, maka dia otomatis akan muncul di sini. Alpha, beta, gamma, rho, sigma, delta, dan epsilon. Kita juga bisa berikan simbol double dollar untuk menunjukkan bahwa dia merupakan equation atau persamaan yang berbeda. Sehingga dia akan ditempatkan secara otomatis ada di tengah. Dengan demikian ini akan sangat memudahkan sekali ketika kita ingin menulis persamaan atau simbol matematika semacam ini. Nah, teman-teman juga bisa bandingkan betapa jauh lebih mudah kita menggunakan LaTeX ketika menulis persamaan semacam ini daripada ketika kita menggunakan Word misalnya, karena kita harus memanggil menggunakan Microsoft Equation Editor, dan itu biasanya cukup berat sekali. Lalu di sini kita juga bisa membuat atau menambahkan simbol yang lain, misalnya subset atau subset atau in atau o-in atau sum atau prod atau coup atau misalnya cap atau times atau o times dan lain sebagainya. Ya, dia akan menghasilkan simbol-simbol semacam ini, teman-teman sekalian. Nanti silahkan dicoba-coba sendiri atau diotak-atik sendiri untuk menghasilkan simbol atau lambang yang berbeda-beda. Kemudian kita juga bisa buat persamaan yang lebih kompleks. Misalnya saya ingin membuat persamaan dalam kurung, misalnya fraction dari 3x dikali. Ya, akan muncul semacam ini. Kemudian kalau kita beri tanda berbeda, misalnya kita berikan tanda semacam ini, maka nanti akan dihasilkan dalam format yang berbeda. Misalnya frac dari 1, 2. Dan kita jalankan. Ya, kelihatan bedanya ya teman-teman. Jadi yang satu ini sama seperti simbol $1 dan ini sama seperti simbol $2. Kemudian kita juga bisa buat simbol atau persamaan matematika yang lebih kompleks lagi. Misalnya kita ingin buat X, kemudian pangkat N, kemudian ditambahkan dengan Y pangkat N, kemudian ditambahkan dengan misalnya fraction dari P dalam kurung X, kemudian Q dalam kurung X misalnya, kemudian kita jalankan. Ya, terlihat di sini teman-teman sekalian, LaTeX akan menghasilkan dokumen itu dengan sangat baik dan proporsional. Jadi teman-teman bisa lihat ukuran hurufnya, ukuran atributnya, dan lain sebagainya, semuanya tertata dengan sangat rapi di sini. Kita juga bisa buat format lain, misalnya seperti ini, ya. Dia akan menghasilkan sendiri secara otomatis dan susunannya sangat baik. Kemudian kita juga bisa buat yang lebih kompleks ya, misalnya kita mau tambahkan lagi di belakangnya fraction dari
Z misalnya, dan N misalnya, kemudian ditambah dengan misalkan fraction dari 1 dikalikan dengan square root N terhadap M. Oke, misalnya seperti ini, kemudian kita jalankan. Ya, LaTeX akan menghasilkan formula ini atau persamaan ini dengan sangat baik sekali, teman-teman sekalian. Jadi, tidak perlu khawatir. Kita juga bisa buat contoh lain, misalnya oke, misalnya kita punya persamaan seperti ini, nah kita jalankan, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi ini hanya contoh saja teman-teman sekalian, tapi ilustrasinya adalah dari kodifikasi yang sederhana kita bisa menghasilkan persamaan matematika yang bagus, yang konsisten, tapi juga ringan, tidak memberatkan program atau aplikasi. Dan kalau diukur ini ukuran filenya sangat kecil sekali, bandingkan kalau teman-teman misalnya menggunakan Word atau word processing yang lain gitu. Mungkin hasilnya tidak akan sebagus ini dan tidak akan seringan ini. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian kita bisa menambahkan gambar ya, yang paling sering dimanfaatkan. Tapi sebelumnya kita harus gunakan atau tambahkan package baru yang disebut sebagai Graphic X. Package ini digunakan untuk membantu LaTeX mengeluarkan atau menampilkan gambar. Cara menampilkan gambar sangat mudah sekali, yaitu teman-teman tinggal memanggil dengan menggunakan begin. Ini hanya untuk atribut saja supaya gambarnya nanti keluar di tengah, jadi saya tambahkan center. Tapi yang penting adalah sebetulnya dengan memasukkan include graphics, kemudian dalam tanda kurung semacam ini kita masukkan nama filenya. Jangan lupa file ini diletakkan di direktori yang sama. Misalnya saya ingin memasukkan file ThinkPad.jpg. Kemudian kita jalankan. Oke. Ya, di sini gambarnya terlihat sangat besar sekali karena memang ukurannya cukup besar sehingga LaTeX memaksakan dia untuk muncul semuanya. Oleh karena itu gambarnya terpotong dan menjadi tidak jelas. Oleh karena itu kita bisa berikan atribut di sini teman-teman sekalian untuk mengukur misalnya width sama dengan kita buat saja misalnya hanya 5 cm. Maka dia akan secara otomatis mengecilkan dirinya menjadi seperti ini. Atau kita juga bisa berukur berdasarkan tingginya, teman-teman sekalian. Height-nya misalnya 5 cm. Atau kita juga bisa buat berdasarkan skala. Misalnya scale-nya sama dengan 10%. Jadi 0,1. Nah, maka dia akan mengecilkan dirinya seperti ini. Masih terlalu besar ya, misalnya 0,01. Ya, dia akan menjadi sangat kecil. Atau kita bisa buat berdasarkan misalnya width-nya, lebarnya adalah sesuai dengan lebar paragraf yang kita gunakan. Maka kita bisa gunakan perintah text width. Maka teks yang akan dihasilkan teman-teman sekalian akan sama dengan atau selaras dengan panjang atau lebar dari teks yang kita gunakan. Sehingga ketika nanti marginnya diubah, maka gambar ini juga akan otomatis berubah. Kita juga bisa menambahkan atribut lain yaitu angle. Misalnya kita ingin mengubah derajatnya menjadi katakanlah 70 derajat begitu, maka gambarnya akan miring semacam ini. Oke? Ini sangat mudah sekali atau sangat menyenangkan sekali, fleksibel ya, kita bisa customize dengan cara apapun yang kita mau. Oke, kembali lagi ke sini. Lalu yang biasanya tidak boleh dilupakan adalah kita berikan di dalamnya caption atau judul bahwa foto ini merupakan laptop. Kita harus mengelompokkan gambar dan caption itu dalam satu grup. Jadi di sini kita akan tambahkan bikin figur, kemudian di bawahnya and figure. Kita jalankan, ya baru muncul di sini. Foto ini merupakan sebuah laptop. Teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa secara otomatis memberikan susunan gambar di sini. Jadi kalau ada gambar kedua, ketiga, dan seterusnya, maka dia akan memberikan nomor yang sesuai. Kemudian teman-teman juga bisa manggil atau referensikan atau dirujuk dari dalam teks. Ketika diubah di dokumen, maka LaTeX akan mengubahnya secara otomatis. Lalu kita bisa paksa LaTeX untuk membuat atau meletakkan dokumen secara berbeda. Kemudian kita ingin paksa dia untuk ada di bawah, kita bisa berikan huruf B, maka dia akan secara otomatis muncul di bagian bawah halaman. Kalau kita berikan tanda T,
top, maka dia akan secara otomatis muncul di paling atas. Kalau kita ingin meletakkan dia di sini sesuai dengan tempatnya, maka kita berikan tanda H atau here. Jadi setelah studi literatur, otomatis gambar muncul di sana. Tapi kalau kita tidak berikan instruksi apa-apa, maka LaTeX akan secara otomatis mengelola gambar itu supaya bisa memaksimalkan dokumen atau halaman yang ada. Atau kita juga bisa paksa dalam satu halaman itu hanya berisi satu gambar, kita bisa gunakan P. Jadi di satu gambar terpisah, nah LaTeX akan muncul di sini secara otomatis. Selain itu, teman-teman sekalian, kita juga bisa paksa LaTeX untuk berada di dalam paragraf ya. Caranya adalah dengan menggunakan perintah atau package wrap-fig. Kemudian di sini kita bisa berikan perintah, misalnya kita berikan perintah dulu bikin wrap figure and wrap figure. Lalu di wrap figure ini kita bisa berikan keterangan, jadi kita bisa tambahkan line height, kemudian kita bisa tambahkan position, dan satu lagi adalah width. Jadi misalnya teman-teman sekalian, kita akan meletakkan dia di positionnya adalah kanan, R, right, kemudian width-nya misalnya kita buat 3 inci gitu, kemudian line height-nya tidak perlu didefinisikan dulu misalnya, biar LaTeX membuatnya secara otomatis. Oke, senternya dihilangkan, figurnya dihilangkan, kemudian kita jalankan. Ya, otomatis dia akan muncul di sebelah kanan. Kemudian kita juga bisa buat misalnya L itu otomatis ada di sebelah kiri. Misalnya kita tambahkan sedikit centering supaya posisinya ada di tengah. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan label, misalnya di sini kita berikan keterangan foto, kemudian labelnya adalah laptop. Lalu di dalam teks, teman-teman juga bisa memanggil atau mereferensikan dengan kajian dari literatur artikel ini bisa dilihat di foto ref yang merujuk pada laptopnya. Oke, misalnya ini di sini kita memberikan referensi laptop, yaitu gambar 1, maka di sini akan muncul dilihat di foto 1. Kalau teman-teman punya banyak sekali foto, selama labelnya benar, maka LaTeX akan membuat labeling yang sesuai juga, sesuai dengan urutannya. Walaupun teman-teman pindahkan gambarnya ke atas atau ke bawah dan seterusnya, LaTeX akan menyesuaikan sesuai dengan urutan ini. Kita juga bisa gunakan label untuk section atau apapun itu, misalnya kita berikan keterangan di sini, label data analisis. Kita bisa manggil di sini literatur yang dari komprehensif dan holistik seperti terlihat pada bab. Ini kita bisa panggil dengan ref, samakan dengan label yaitu data analisis. Maka ketika kita panggil secara otomatis, dia akan menunjukkan bab 3, yaitu tentang data dan analisis. Ini yang membuat LaTeX itu begitu menarik teman-teman sekalian karena dia sangat fleksibel, kemudian dia secara otomatis bisa menghitung, menghasilkan urutan yang sesuai. Kemudian kita juga bisa buat ini sebagai link, misalnya kita gunakan package hyperref. Oke, teman-teman sekalian, dengan menggunakan package hyperref, kita bisa membuat file ini, file PDF ini menjadi hyperlink. Jadi kita bisa klik, nanti akan merujuk ke foto yang ada atau ke bab yang kita tuju. Dan ini sangat membantu sekali ketika teman-teman menggunakan atau mempunyai dokumen yang begitu panjang. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar untuk LaTeX. Saya juga membuat template untuk penulisan tesis atau skripsi yang bisa diunduh di link di bawah ini. Nanti teman-teman silakan coba sendiri.
otak-atik sendiri di situ. Itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan tentang penggunaan LaTeX untuk penulisan dokumen. Video ini hanya sebagai pengantar dan pembuka saja. Silahkan Anda eksplorasi lebih lanjut, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada pertanyaan dan komentar, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.